Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai laju berkaitan. Jadi ini bisa dikatakan salah satu mencari solusi dari permasalahan nyata dengan menggunakan turunan. Jadi misalkan saya punya nilai variabel Y bergantung pada waktu T, gitu ya. Maka turunan dy per dt itu disebut laju perubahan waktu. Jadi kan kalau misalkan di awal-awal di fungsi-fungsi di atas itu kan kita bisa punyanya y dalam variabel x gitu kan. Berarti y-nya itu kan bergantung pada x. Nah, kalau y-nya itu bergantung pada t, t itu adalah waktu, maka dy per dt turunan fungsi y terhadap t itu disebut laju perubahan waktu gitu ya. Kalau yang di atas kan kita punyanya dy per dx. Kalau dy per dt itu berarti laju perubahan waktu. Nah, misalnya kalau y-nya itu mengukur jarak, maka laju perubahannya itu disebut kecepatan. Jadi kalau kita punya fungsi jarak, fungsi posisi y-nya, maka turunannya itu adalah kecepatan. Itu kan dipelajari di fisika dulu ya. Nah, untuk laju perubahan waktu itu beberapa contoh lainnya adalah laju air mengalir ke ember, terus laju luas daerah yang terkena tumpahan minyak. Jadi laju terhadap waktu ya. Jadi air mengalir ke ember itu kan tergantung waktu. Waktunya semakin lama bisa aja ngalirnya semakin cepat ataupun semakin lambat. Begitu juga laju luas daerah yang terkena tumpahan minyak. Kan dia menyebar, akan seperti apa lajunya, apa lebih cepat atau lebih lambat. Terus laju kenaikan nilai sebidang real estate, jadi kayak nilai harga dari suatu bangunan itu kan bisa naik tergantung waktu itu kan, dan sebagainya. Nah, jika Y diketahui dalam bentuk eksplisit variabel T, maka mencari solusinya akan sederhana. Tinggal kita turunkan terhadap T, kemudian T-nya kita masukkan sesuai yang kita inginkan, yang ingin dicari, yang ingin dihitung. Tapi jika Y-nya itu tidak diketahui secara eksplisit dalam variabel T, akan tetapi Y-nya itu mempunyai hubungan lain dengan X, dan kita tahu turunan X terhadap T, maka kita tetap bisa mencari turunan dari fungsi Y terhadap T. Karena fungsi Y terhadap T itu kan masih terkait dengan fungsi X tadi. X tadi kita bisa mencari turunannya, maka fungsi Y juga kita bisa mencari turunannya dengan mencari hubungannya dengan fungsi X tadi gitu. Nah, biasanya untuk mencari ini itu kita gunakan turunan implisit. Fungsi Y yang masih terhubung dengan fungsi X tadi, yang mana punya turunan fungsi X-nya, itu disebut laju yang berkaitan, karena lajunya si Y itu tergantung dengan lajunya si X. Laju tadi kan dy per dt itu tadi ya. Yang dimaksud dengan laju yang berkaitan. Nah, contoh di sini, misalkan air dituangkan ke dalam tangki yang berbentuk kerucut terbalik dengan laju air tersebut adalah 8 meter kubik per menit. Jika tinggi tangkinya, tinggi tangki air tadi itu adalah 12 meter, dan jari-jari tutup tangki tersebut 6 meter, maka berapa laju kenaikan air dalam keadaan kedalaman air sudah mencapai ketinggian 4 meter. Untuk ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi tangkinya kan kerucut terbalik. Tingginya ini 12, jari-jari penutup tangkinya 6, ini 6. Nah, misalkan kita punya R itu adalah jari-jari luas permukaan di sini, H itu adalah ketinggiannya, jadi ketinggian airnya. Jadi misalkan H merupakan kedalaman air dan R merupakan jari-jari yang berhubungan dengan luas permukaan air. Jadi kalau kedalamannya dia hanya adalah segini, maka luas permukaannya kan yang atas ini, maka ini yang jari-jarinya yang dimaksud R-nya. Nah, diketahui volume air V meningkat dengan laju 8 meter pangkat 3 per menit, dengan laju dV per dt adalah 8 gitu kan, karena lajunya adalah 8. Nah, akan dicari seberapa cepat air naik pada saat H sama dengan 4. Jadi kayak mencari kecepatan sesaat pada saat apa yang kemarin itu ya, mencari kecepatan sesaat T sama dengan 1 itu
berapa kecepatan sesaat benda tersebut. Nah, ini sama juga. Jadi mencari kecepatan sesaat air naik pada saat kedalamannya itu sama dengan 4 meter itu. Ya. Nah, caranya itu prosedurnya yang pertama, tentukan persamaan yang menghubungkan V dengan H. Kenapa V dengan H? Karena yang kita tahu lajunya V. Nah, yang mau dicari dia saat H. Berarti harus mencari hubungan V dengan H. Gitu. Nah, diketahui volume air pada tangki karena berbentuk kerucut, berarti kita punya V sama dengan sepertiga pi R kuadrat H. Nah, di sini kita lihat bahwa ada hubungan nih V sama H, tapi ada R, di mana R ini kita nggak tahu lajunya berapa. Jadi bisa dikatakan bahwa R ini adalah variabel yang tidak diinginkan, karena tidak diketahui lajunya. Kita kan cuma mau lajunya si V sama H. Nah, namun dengan menggunakan segitiga yang similar, kita punya perbandingan R dengan H tadi kan gini ya, ini 6, ini 12 hanya. Tadi kan R per H sama dengan 6 per 12. Kita pakai perbandingan segitiga. Sebangun. Jadi misalkan di sini R-nya lagi, ini hanya kan kongruen kan segitiganya. Sebangun. Similar atau sebangun. Jadi apa perbandingannya sama gitu kan. Kalau ini R-nya 6 hanya 12. Kalau ini R-nya berapa hanya juga ikut berapa gitu kan. Perbandingannya sama. R per H-nya sama dengan 6 per 12, maka R-nya sama dengan H per 2. Nah, R per H sama dengan 6 per 12 atau R per H sama dengan setengah. Berarti R-nya sama dengan H per 2. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam sini. R-nya kita ganti H per 2 kuadrat. Jadi kita punya V-nya adalah pi H pangkat 3 per 12. Nah, selanjutnya, karena kita sudah tahu hubungan V dengan H, kita kan tadi mau mencari seberapa cepat kenaikan air. Jadi ini adalah DH per dt. Saat H-nya sama dengan 4. Yang kita tahu dV per dt. Maka kita cari menggunakan turunan implisit. Kan dV per dt itu artinya adalah dV diturunkan terhadap H diturunkan terhadap T. Ini pakai aturan rantaian ya. Oke. Kemudian V diturunkan terhadap H. V-nya tadi adalah ini kan. Nah, turunkan terhadap H berarti 3 pi H kuadrat per 12. Nih, kali di H per dt. Ini 3 bagi 12 seperempat ya, pi H kuadrat per dt. Nah, kita udah punya nih hubungan antara dV per sama dH. Kemudian dV tadi kan 8. Nah, kita cari dH-nya. Semula dH-nya adalah 2 per pi, yaitu 0,637. Dengan hanya kita ganti 4. Karena saat kedalaman 4. Jadi kan ini kan gini, dV per dt sama dengan pi H pangkat 2 per 4 dH dt. dV per dt kan 8. 8 sama dengan hanya adalah kedalaman yang ingin dicari, yaitu 4. Berarti pi 4 kuadrat per 4 dH dt. Nah, tinggal dicari dH per dt-nya ketemu. Itu 0,637. Jika kita tinjau lebih jauh untuk contoh di atas, maka akan ditemukan bahwa laju kenaikan air itu semakin lama akan semakin lambat ketika airnya semakin tinggi. Jadi kedalamannya semakin dalam gitu ya, hanya semakin besar. Maka lajunya itu akan semakin lambat karena secara logika semakin dia semakin tinggi, berarti kan luas permukaannya itu kan semakin lebar, jari-jarinya semakin membesar. Berarti kan yang mau diisi itu akan semakin banyak gitu kan, makanya lajunya akan semakin berkurang. Coba aja kalian hitung saat hanya 8,
maka akan ketemu DH per dt-nya adalah 0,102, dimana ini lebih kecil daripada saat hanya 4. Nah, berdasarkan fakta tersebut, berarti lajunya kan semakin tinggi akan semakin kecil. Berarti kira-kira terlihat banget kan percepatannya itu negatif, karena semakin tinggi bukannya semakin besar lajunya, tapi semakin kecil, berarti percepatannya adalah negatif, berkurang dia kan, semakin lama semakin negatif. Atau dapat kita lihat juga secara perhitungan, tadi ya sampai yang hubungan ini, hubungan ini hanya tanpa kita cari. Jadi yang tadi loh, dV per dt kan sama dengan dV per dH kali dH per dt. dV per dt kan 8. dV turunkan terhadap H tadi kan adalah pi H kuadrat per 4. Jadi dH per dt. Ini kalau saya sederhanakan jadi 32 per pi H kuadrat dH per dt. Nah, kemudian saya turunkan lagi. Kenapa? Karena untuk melihat percepatan itu kan berarti turunan kedua. Gitu. Saya turunkan kedua ruas, karena implisit ya, turunkan kedua ruas, ini 0. Ini adalah perkaliannya. Jadi F aksen turunan dari H kuadrat 2H dikali G-nya dH per dt ditambah turunan dari dH per dt, berarti turunan 2 kali H kuadrat. Sehingga turunan keduanya kita lihat adalah, jadi ini ya, d kuadrat H per dt kuadrat itu tidak sama dengan dH per dt dikuadratin. Kalau ini itu artinya dia turunan 2 kali, turunkan diturunkan lagi. Kalau ini itu turunan pertama tapi dikalikan sebanyak 2 kali kuadrat ya. Jadi beda ya simbolnya, jangan sampai salah tulis simbol juga. Nah, di sini kelihatan kan dH per dt dikali dH per dt, berarti dH per dt kuadrat ya. Jadi ini kalau saya tuliskan lagi, jadi H kuadrat D kuadrat H per dt kuadrat, karena turunan 2 kali ini ya, ditambah 2H kali dH per dt ya. Turunan ini kan H kuadrat diturunkan terhadap T, berarti kan saya ulangi ya, ini turunan ini 0, yang ini pakai 2 fungsi, berarti ini F, ini G, F aksen, jadi turunan itu 2H, H kuadrat diturunkan terhadap H, kemudian hanya diturunkan terhadap T, gitu kan. Kenapa? Karena hanya nggak dalam T, kita mau turunannya dalam T, dikali G, dH per dt, jadi 2H dari dH per dt kuadrat, tambah turunannya ini, berarti ini diturunkan lagi, kali F H kuadrat. Ini ya. Nah, terus saya pindah ruas, ini jadi H kuadrat D kuadrat H per dt kuadrat sama dan min 2H dH per dt kuadrat. Nah, ini dipindah ke sini jadi per H, berarti min 2 per H. Ini kuadrat pasti positif, H itu kedalaman pasti positif, yang min 2 nya adalah negatif, berarti jelas kelihatan bahwa lajunya adalah negatif. Nah, untuk contoh 1.4 ini tentang pengamatan.
Jadi balon kecil dilepaskan ke udara pada jarak 150 meter dari pengamat yang berdiri di tanah. Jika balon melambung lurus ke atas dengan laju 8 meter per detik, berapa laju kenaikan jarak pengamat dan balon saat balon mencapai ketinggian 50 meter? Ilustrasinya seperti ini. Ini pengamat, ini balon. Nah, ini jaraknya pengamat dengan balon itu dari tanah 150. Tapi kan kalau misalkan dia semakin lama semakin tinggi, H ini ketinggian balon, maka jaraknya adalah S ini kan. Jadi misalkan T menotasikan waktu saat balon mulai dilepaskan, H menotasikan tinggi balon, dan S menotasikan jarak balon dengan pengamat. Jadi terlihat tadi ya, segitiga siku-siku. Variabel H dan S itu tergantung pada T. Jadi ketinggian dan jaraknya itu akan tergantung pada waktunya. Jadi balonnya kan membumbung ke atas. Nah, diketahui ketinggian balon H meningkat dengan laju 8 meter per detik. Berarti DH per detiknya adalah 8. Akan dicari laju jaraknya saat H sama dengan 50. Berarti DS per detik saat H sama dengan 50. Nah, karena kita mau mencari S dan H, mencari DS per detik, yang harus diketahui hanya, berarti kita mencari hubungan S dengan H dulu. Nah, variabel S dan H itu kan berubah sesuai perubahan waktu. Jadi bisa dikatakan S dan H itu adalah fungsi implisit dalam T. Tapi S dan H memiliki hubungan dalam persamaan Pitagoras. Jadi kita melihatnya sebagai hubungan S dan H, bukan S dengan T atau H dengan T. Tapi melihat S langsung dengan H. Nah, tadi kan kita lihat ilustrasikannya dia seperti ini. Jadi ternyata S dan H ini berhubungan dalam persamaan Pitagoras. Jadi kita punya S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 150 kuadrat. Nah, udah ketemu nih hubungan antara S dengan H. Selanjutnya, turunkan persamaan tersebut secara implisit dengan aturan rantai. Berarti diturunkannya terhadap apa? Terhadap T. Berarti X kuadrat itu kan jadi 2S ds per dt, aturan rantai. Terus H kuadrat, turunan rantainya 2H dH per dt. Tambah 150 diturunkan terhadap itu konstanta jadi 0. Jadi kita punya ini dibagi 2 semua adalah SDS per dt sama dengan HDH per dt. Nah, karena untuk setiap T lebih besar dari 0 persamaan tersebut terpenuhi, yang ini tadi kan S dengan H, karena ada akar, jadi nggak boleh negatif, tapi T itu pasti lebih dari 0, jadi selalu positif. Nah, kan kita punya S kuadrat sama dengan H kuadrat plus 150 kuadrat. Tadi kan ya hubungannya. Jadi S sama dengan akar H kuadrat plus 150 kuadrat. Nah, tadi H-nya itu adalah 50. Berarti 50 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Hasilnya adalah 50 kuadrat kan 2500 ditambah 150 kuadrat kan, jadi hasilnya adalah ini. Sehingga kita punya S-nya ini, masukkan ke yang hubungan tadi, SDS per dt sama dengan HDH per dt. S-nya adalah ini, DS per dt-nya tetap yang mau dicari, H-nya tadi 50, DH-dt-nya adalah 8. Jadi kita punya DS per dt adalah 50 kali 8 dibagi 50 akar 10. 8 per akar 10 adalah 2,53. Gitu ya. Jadi cara untuk mencari laju berkaitan adalah kita ketahui dulu soal itu bercerita tentang apa. Terus kita cari yang diketahui apa, yang mau dicari apa, cari hubungannya. Kita cari hubungannya baru diturunkan. Sampai sini ada pertanyaan?